Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Delvia Amanda dengan NPM A1E021032 dari Prodi Pendidikan Fisika Universitas Bengkulu. Baiklah teman-teman, di sini saya akan melanjutkan materi yang telah saya bahas. Yang kemarin itu saya telah membahas mengenai manajemen pembiayaan, sarana dan prasarana. Di sini saya akan melanjutkan materi dari bab 10 kemarin. Sekarang kita akan masuk ke bab 11 teman-teman. Untuk teman-teman yang belum lihat video saya, yang belum ada di situ ada 10 materi yang sudah saya jelaskan teman-teman. Dan di sini saya akan menjelaskan bab ke-11 yaitu mengenai efektivitas dan mutu sekolah teman-teman. Yang pertama kita akan bahas mengenai pengertian sekolah efektif. Teman-teman sudah tahu apa belum arti dari sekolah efektif? Menurut Taylor, sekolah efektif adalah sekolah yang mengorganisasikan dan memanfaatkan semua sumber daya yang dimiliki oleh sekolah untuk menjamin semua siswa, teman-teman. Sekolah efektif adalah yang memiliki kemampuan memberdayakan setiap komponen penting sekolah, baik secara internal maupun eksternal, serta memiliki sistem pengelolaan yang baik, transparan, dan akuntabel dalam rangka mencapai tujuan visi misi sekolah secara efektif dan efisien. Itu tadi sekolah efektif menurut Supardi. Tadi teman-teman kita telah mengetahui arti dari sekolah efektif menurut para ahli, yaitu menurut dari Taylor sama dari Supardi. Jadi pengertian mengenai sekolah efektif tadi dapat disimpulkan bahwa sekolah efektif adalah sekolah yang mampu mencapai target-target yang telah ditetapkan sebelumnya. Visi, yaitu mengenai visi, misi, dan tujuannya, dengan memanfaatkan dan mengoptimalkan sumber daya yang ada di dalam sekolah tersebut, serta memiliki iklim sekolah yang mendukung kegiatan pembelajaran dan output yang dihasilkan oleh sekolah dapat bermanfaat bagi lingkungannya. Lalu di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik sekolah yang efektif. Kan tadi kita sudah mengetahui nih apa arti dari sekolah efektif. Selanjutnya kita akan bahas mengenai karakteristiknya apa saja. Menurut Mortimer tahun 1991, sekolah efektif dicirikan sebagai berikut, teman-teman. Di sini ada 13 ciri-ciri sekolah efektif menurut Mortimer. Yang pertama, teman-teman, yaitu sekolah memiliki visi dan misi yang jelas dan dijalankan dengan konsisten. Yang kedua, lingkungan sekolah yang baik dan adanya disiplin serta keteraturan di kalangan pelajar dan staf, teman-teman. Yang ketiga, yaitu kepemimpinan kepala sekolah yang kuat. Yang keempat, penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi. Jadi maksudnya dari penghargaan bagi guru dan staf serta siswa yang berprestasi itu supaya mereka termotivasi lagi, supaya mereka lebih meningkatkan prestasi lagi, dan menambah motivasi juga buat teman-teman atau guru-guru yang lainnya. Lalu yang kelima, teman-teman, yaitu mengenai pendelegasian wewenang yang jelas. Yang keenam, yaitu dukung masyarakat sekitar. Yang ketujuh, yaitu sekolah mempunyai rancangan program yang jelas. Yang kedelapan, yaitu sekolah mempunyai fokus sistem tersendiri. Yang kesembilan, yaitu pelajar diberi tanggung jawab. Lalu, guru menerapkan pembelajaran yang inovatif. Yang ke-11, melakukan evaluasi yang berkelanjutan. Dan yang ke-12, yaitu kurikulum sekolah yang terancang dan terintegrasi satu sama lain, dan melibatkan orang tua dan masyarakat dalam membantu pendidikan anak-anaknya.
Selanjutnya kita akan membahas mengenai model-model sekolah efektif. Tadi kita telah mengetahui, yang pertama kita telah mengetahui arti dari pengertian dari sekolah efektif. Lalu tadi kita sudah mengetahui juga mengenai karakteristik dari sekolah efektif itu. Lalu yang ketiga ini kita akan membahas yang mengenai model-model sekolah efektif, teman-teman. Di yang model-model ini terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu model tujuan, yaitu model ini berangkat dari persepsi bahwa sekolah adalah sebuah organisasi. Model tujuan sering digunakan untuk meneliti dan menilai ketercapaian sebuah sekolah. Sebuah sekolah diklasifikasikan sebagai sekolah efektif apabila ketercapaian setiap kegiatannya mencapai atau melebihi daripada tujuan yang telah ditetapkan, teman-teman. Yang kedua yaitu model manajemen mutu total. Apa sih arti dari manajemen mutu total ini, teman-teman? Model manajemen mutu total ini mengklasifikasikan sebuah sekolah efektif jika sekolah tersebut berupaya melibatkan dan memberi kuasa kepada semua anggota dalam fungsi sekolah, mengendalikan pembaikan berterusan dalam aspek yang berbeda, lalu memberi keperluan, lalu kehendak dan jangkauan konstitusi internal maupun eksternal sekolah maupun dalam lingkungan yang berubah, teman-teman. Dalam manajemen mutu total, dasar penilaian efektif sekolah meliputi kepemimpinan, manajemen sumber daya manusia, lalu manajemen proses, lalu ada penerangan dan analisis, perencanaan, keputusan pencapaian pelajar, serta dampak kepada masyarakat, teman-teman. Lalu yang ketiga yaitu ada model proses, teman-teman. Sebuah sekolah sekiranya fungsi dalam sekolah tersebut dalam keadaan terurus, efisien dan aman, teman-teman. Model ini menekankan pada aktivitas-aktivitas yang dijalankan sebagai kriteria penting efektivitas sebuah sekolah, teman-teman. Kriteria yang sering digunakan yaitu adalah kepemimpinan, lalu ada komunikasi, keikutsertaan, kerjasama, penyesuaian, perencanaan, pengambilan keputusan, interaksi sosial, budaya sekolah, kaidah mengajar, manajemen kelas, dan strategi pengajaran, teman-teman. Nah, teman-teman, tadi kita ada tiga yang telah kita bahas, teman-teman. Apa itu? Nah, yang pertama kita telah membahas mengenai pengertian sekolah efektif. Yang kedua kita telah membahas mengenai karakteristik sekolah efektif, teman-teman. Yang ketiga kita juga telah membahas mengenai model-model dari sekolah efektif tersebut. Dan yang keempat ini kita akan bahas mengenai usaha meningkatkan efektivitas dalam mutu sekolah, teman-teman. Apa saja sih usaha yang dapat meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah itu, teman-teman? Di sini kita akan bahas mengenai apa saja usaha meningkatkan efektivitas tersebut. Menurut Daryanto, teman-teman, bahwa usaha untuk meningkatkan efektivitas dan mutu sekolah dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, school review. Merupakan suatu proses di mana seluruh komponen sekolah bekerja sama, khususnya dengan orang tua dan tenaga profesional untuk mengevaluasi dan menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan. Yang kedua yaitu benchmarking, yaitu suatu kegiatan untuk menetapkan target yang akan dicapai dalam periode tertentu. Lalu yang ketiga, quality assurance merupakan cara untuk menentukan bahwa proses pendidikan telah berlangsung sebagaimana mestinya. Informasi yang dihasilkan akan menjadi umpan balik bagi sekolah dan memberikan jaminan bagi orang tua bahwa sekolah senantiasa memberikan pelayanan terbaik. Dan yang keempat, cara yang keempat yaitu quality control, merupakan suatu sistem untuk mendeteksi terjadinya penyimpangan kualitas output yang tidak sesuai dengan standar, teman-teman.
Lalu di sini efektivitas dan mutu sekolah ini terbagi menjadi 4, teman-teman. Yang pertama yaitu ada input, lalu ada proses, lalu ada output, dan ada outcome. Di input ini terdiri dari kepala sekolah, guru, pegawai ahli, fasilitas lengkap, terus ada lingkungan kondusif, kurikulum berstandar tinggi, lalu ada dana, lalu ada siswa yang terseleksi, dan ada juga dana pendukung cukup. Semua masukan terseleksi sesuai aturan serta adanya transparansi dalam pelaksanaan, teman-teman. Lalu yang kedua itu adalah proses. Ini terdiri dari 1 KBM, metode dan pengujian efektif. Lalu ada organisasi atau manajemen atau administrasi. Yang ketiga itu ada hubungan masyarakat atau industri erat. Yang kelima adalah keikutsertaan ekstrakurikuler aktif. Yang kelima yaitu adalah pengendalian mutu efektif, praktisibilitas dan kontrol yang teratur, serta hubungan yang baik dan kerjasama antara intern dan ekstern. Lalu yang ketiga itu ada output. Di output ini terdiri dari yang pertama itu ada nilai hasil belajar memuaskan. Lalu komponen dicapai di atas standar. Lalu ada tingkat kelulusan tinggi. Lalu ada keterserapan ke dunia kerja tinggi. Dan yang terakhir itu adalah kepercayaan masyarakat tinggi, teman-teman. Menjadi lulusan terbaik dan sesuai dengan apa yang diharapkan peserta didik dan orang tua serta masyarakat. Yang keempat, teman-teman, kita akan bahas mengenai outcome. Lulusan bekerja sesuai dengan bidangnya dan dapat mengamalkan ilmu yang didapat di lembaga pendidikan sebelumnya, teman-teman. Lalu menjadi lulusan terpakai di dunia kerja atau menghasilkan lowongan pekerjaan. Baiklah teman-teman, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai efektivitas dalam belajar. Yaitu tadi kita telah membahas mengenai pengertian sekolah efektif. Yang kedua kita telah membahas mengenai karakteristik dari sekolah efektif. Lalu yang ketiga tadi kita telah membahas mengenai model-model sekolah efektif. Dan yang terakhir tadi kita telah membahas mengenai efektivitas sekolah efektif dan mutu sekolah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.